Hello, what's up John? Selamat datang kembali di channel Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegebutan lo semua, amin. Seperti biasa kali ini gue menyeritain sebuah alur film, dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Nomor Batch yang dirilis tahun 2023. Ya udahlah, daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cari posisi ternyaman, here we go, check this out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Panceng. Dia adalah seorang master teknik komputer dan dia juga adalah seorang yang ahli dalam keamanan internet. Pada tahun 2018, ketika menghadiri sebuah konferensi di sebuah perusahaan tempat dia bekerja, sebenarnya dia akan dipromosikan menjadi CEO yang baru. Tapi ketika diumumkan, bukan nama dia yang dipanggil. Dikarenakan orang tua CEO yang baru ditunjuk itu adalah orang yang berpengaruh. Melihat itu, Panceng pun sakit hati dan dia memutuskan untuk langsung berhenti dari perusahaan itu. Dia berencana akan mengambil tawaran dari perusahaan game yang ada di Singapura yang bernama Fireplace. Tanpa ragu-ragu, Panceng langsung pergi begitu saja. Tapi sebelum itu, Panceng mencoba meretas ke Videotron yang ada di panggung untuk membalaskan dendamnya. Singkatnya, Panceng pun berangkat ke Singapura. Di dalam pesawat, Panceng bertemu dengan calon rekan kerjanya yang lain. Seorang pria bernama Juncai ditugaskan untuk menjemput mereka semua. Panceng dan teman-temannya pun sampai di Singapura. Namun sebelum mereka ke Fireplace, Juncai membawa mereka semua ke tempat hiburan malam. Tapi ternyata mereka semua dijebak oleh Juncai. Mereka pun dihadang oleh beberapa preman dan dipukuli, yang kemudian mereka semua diculik untuk dibawa ke sebuah gedung bekas pabrik petasan yang letaknya jauh di dalam hutan. Ternyata sama sekali tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada ruangan kerja yang nyaman, semua itu hanyalah tipuan. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Lun Bingkun. Dia adalah seorang manajer yang ditugaskan pimpinan tertinggi untuk memimpin di sana. Panceng dan teman-temannya pun langsung diajak tur. Ternyata di sana adalah sindikat kejahatan online. Di tempat tersebut mereka melakukan investasi saham, penambangan Bitcoin, game online, dan judi online. Ada 8 divisi yang bekerja di sana, dari penipuan hingga penebar rumor. Ada ratusan orang yang bekerja dan semuanya telah terorganisir dengan rapi. Lu juga memperlihatkan mereka di tempat judi online menggunakan wanita-wanita untuk bekerja. Melihat keadaan tempat ini, Panceng langsung mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk bekerja dan mau pulang. Tapi saat Panceng akan pergi, dia langsung diserang oleh Jun dari belakang karena ternyata mereka yang sudah masuk ke sana tidak akan pernah dibiarkan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Panceng yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung diantar ke lokasi yang akan menjadi rumah barunya, yang dimana di tempat itu dia bersama puluhan pekerja dikumpulkan dalam satu ruangan, dimana Jun kembali mendatanginya dengan maksud meminta agar Panceng memberikan kabar pada keluarga jika dia baik-baik saja. Keesokan harinya, Panceng berkenalan dengan seseorang yang bernama Jim, yang dimana wajahnya terlihat babak belur akibat berusaha kabur. Jim juga menyarankan Panceng agar tidak sampai berbuat nekat agar tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Ketika itu Jun kembali menyiksa Panceng karena dia menolak perintahnya. Kemudian Lu datang dan meminta Jun untuk meminta dengan sopan kepada Panceng agar Panceng mau mengerjakan tugasnya. Di sini Panceng ditugaskan untuk menjadi seorang posisioner, orang yang mengatur kalah menangnya para pemain dan juga meyakinkan orang-orang untuk tetap bermain. Ketika itu, Panceng berencana untuk meminta pertolongan dari orang luar. Dia pun menuliskan permintaan tolong itu di potongan karton. Panceng berencana mengeluarkan pesan itu dari jendela toilet, tapi sayang usahanya itu pun gagal. Dan kebetulan juga di sana ada seseorang perempuan yang baru keluar dari toilet. Dia salah satu wanita yang ditugaskan di divisi judi online yang bernama Ana. Melihat tulisan itu, Ana mengatakan bahwa Panceng bisa mati jika ketahuan ingin kabur atau membocorkan rahasia.
Ana mengatakan dia bisa keluar dari situ jika dia bisa mencapai target penjualan yaitu 5 juta yuan atau sekitar 10 miliar rupiah. Panceng pun mengatakan jika dia bisa menolong Ana untuk mencapai target tersebut. Dan sebagai gantinya, ketika Ana keluar nanti, Ana harus menolong Panceng keluar dari tempat itu. Ana dulunya adalah seorang model profesional di Cina. Dia kemudian mendapatkan masalah di tempat kerjanya karena fotonya diambil oleh orang lain untuk iklan rumah prostitusi sehingga dia pun dituduh mencemarkan nama baik rumah manajemen yang sudah membesarkan namanya. Dan hal itu membuat karirnya di sana ditangguhkan selama 6 bulan. Ana diajarkan untuk memenangkan taruhan-taruhan kecil sehingga nanti programmer mereka yang akan mengatur permainan. Ana disuruh live streaming selama 6 jam dalam satu hari. Kembali ke toilet, singkatnya Ana pun menerima tawaran Panceng, tapi di waktu yang bersamaan juga Jun tiba-tiba datang mencari Ana. Tanpa pikir panjang, Panceng langsung bergegas bersembunyi. Jun yang sudah menemukan Ana kemudian langsung memukul Ana karena meninggalkan sesi live begitu saja. Tapi Jun sebenarnya peduli dengan Ana. Dia hanya memukul agar terlihat memberikan hukuman di depan kamera pengawas. Sementara itu, Panceng mencoba membuang barang bukti dengan membuang kertas itu ke toilet. Namun sayang toilet itu rusak dan tidak mengeluarkan air. Ketika itu Jun yang mendengar suara di toilet pun mencoba memeriksa dan Panceng dengan terpaksa harus mengambil kertas itu dan kemudian memakannya. Dia pun ditangkap oleh Jun dan diberikan beberapa pukulan. Kemudian Shin pun berpindah ke sebuah studio penerjemah bahasa untuk film. Beberapa orang karyawan yang ada di sana seketika tergiur dengan tawaran pengiklan judul karena cukup dengan beberapa menit mengiklankan saja mereka bisa menghasilkan uang. Yang dimana si owner yang bernama Tian pun setuju menerima tawaran tersebut. Setelah mengantar pacarnya pulang, Tian yang seumur hidupnya belum pernah mencoba sensasi baru malah iseng membuka situs judul itu. Dan di sana dia terus-menerus menerima kemenangan meskipun hanya bermodalkan taruhan kecil. Yang karena merasa jika dirinya lebih jago daripada bandar itu sendiri, Tian lantas memberikan trik bermain kepada teman-temannya. Pada kesempatan berikutnya, Tian yang berniat ingin membelikan alat musik mahal untuk pacarnya memutuskan all in dengan mempertaruhkan semua uangnya, yang dimana hal itu merupakan kesalahan besar karena kali ini dia justru malah mendapat kekalahan. Menyadari jika Tian sudah kehabisan saldo, Panceng segera menawarinya pinjaman online. Bahkan menggunakan suara Ana untuk merayu Tian agar bermain roulette dengan dalih kemenangan tinggi apabila saat ini memainkannya. Yang dimana hal itu membuat Tian semakin terpancing untuk bermain lagi. Dan benar saja keesokan harinya Tian memberikan hadiah kepada pacarnya dan hal itu membuat pacarnya yang bernama Yuli merasa senang karena dari pengakuan Tian dia membeli alat musik itu menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Yang bersamaan dengan itu, Ana kembali mengajak Tian bermain roulette dan hal itu membuatnya sampai tega mengabaikan pacarnya sendiri. Karena ponselnya sudah diretas oleh Panceng, Tian yang saat ini diketahui sedang menonton pertandingan basket pun diberi tawaran untuk melakukan taruhan judi bola. Tapi karena mengalami kekalahan, Tian bahkan nekat meminta 3 bulan gajinya kepada bos tempatnya magang. Dia juga tanpa malu meminta tolong kepada orang-orang untuk mengklik link referral akun miliknya hanya untuk mendapatkan saldo gratis. Bahkan dia juga sampai rela menjual semua barang miliknya untuk mendapatkan uang agar dia bisa terus bermain. Beberapa hari kemudian keluarga Tian didatangi preman karena Tian belum bayar uang pinjaman sehingga demi mendapatkan tambahan waktu, Tian pun harus rela mendonorkan darahnya ke beberapa rumah sakit. Dan hal itu membuat ayahnya merasa kasihan dan segera melunasi semua hutang anaknya itu. Demi mencegah hal itu kembali terjadi, Ibu Tian tidak akan membiarkan anaknya itu memegang handphone Android dan hanya diberikan HP jadul hanya untuk sekedar berbagi kabar. Setelah semua yang telah terjadi, bukannya tobat dan berubah menjadi lebih baik, Tian malah semakin menjadi yang kali ini Tian nekat menjual mobil pemberian orang tuanya untuk melakukan deposit.
Di suatu malam, Tian dan Yuli pergi ke sebuah kafe untuk nobar pertandingan bola. Tian yang tidak memiliki handphone Android akibat disita oleh orang tuanya meminta bantuan Yuli untuk memasangkan taruhan tinggi pada pertandingan bola tersebut. Di mana Yuli tidak dapat menolak permintaan itu meskipun sebenarnya tidak ingin pacarnya itu bermain judi lagi, jadi mau tidak mau Yuli menuruti permintaan Tian. Dan saat pertandingan selesai, tim yang Tian pasangkan taruhan pun berhasil menang. Tian sangat senang bukan main karena dia sudah menaruhkan uang yang sangat besar untuk tim yang menang tersebut. Tapi saat Tian ingin me-withdraw uangnya itu, ternyata dari sebelum pertandingan dimulai Yuli telah membatalkan taruhannya itu dan hal itu membuat Tian sangat marah, bahkan dia bersikap kasar kepada Yuli. Keesokan harinya Tian mengunjungi kediaman neneknya untuk sedikit bercerita tentang dirinya yang sebentar lagi akan menikah dengan Yuli. Tapi itu hanya akal-akalan Tian yang sedang membutuhkan uang. Karena niat Tian kesana sebenarnya adalah untuk mengambil beberapa perhiasan milik neneknya yang tersimpan di dalam laci. Saat Tian berhasil mengambil beberapa perhiasan tersebut, si nenek tiba-tiba memberikan uang yang semasa hidupnya dia tabung demi cucu kesayangannya itu. Sementara itu Yuli membuat laporan terkait penipuan online dan meminta pertolongan seorang detektif wanita yang bernama Zhao. Dia berharap bisa menjadikan pacarnya yang saat ini sudah sangat kecanduan dalam bermain judi online. Bukannya bertobat, Tian justru malah semakin menjadi dengan mengurung ibunya di kamar, bermaksud meminta kembali ponsel miliknya yang telah disita sebelumnya oleh ibunya. Melihat Tian yang seperti itu, ibunya akhirnya pasrah dan memberitahu Sandi berangkas penyimpanannya. Setelah berhasil membuka berangkasnya, Tian bukan hanya mengambil handphone miliknya. Dia juga malah mengambil surat kepemilikan perusahaan kecil milik keluarganya. Dia langsung menggadaikannya untuk kembali bermain judi online. Menyadari jika Tian kembali masuk ke situs mereka, Panceng yang merasa khawatir karena satu pemain ini sudah terlalu banyak mendapatkan kekalahan pun dibantu oleh si bos untuk memancing nafsunya terlebih dahulu. Yang karena Tian terus memaksa dengan akan mempertaruhkan uang 8 juta yuan atau sekitar 17 miliar rupiah untuk bermain trading pun membuat si bos merasa tertarik dan segera mempersiapkan semuanya. 要账啊！银行下班了，转账。 Setelah memastikan uang masuk ke dalam puluhan kartu rekening, si bos segera meminta para anak buahnya agar melakukan penarikan ke tiap bank yang berbeda. Karena dia hanya memiliki waktu 10 menit untuk melakukannya. Yuli bersama calon mertuanya yang mendapat informasi dari sahabatnya terkait keberadaan Tian pun segera pergi menuju lokasi. Bersamaan dengan itu, dia yang tengah menunggu hasil dari taruhan malah mendapati akunnya diblokir sehingga Tian memutuskan bunuh diri tepat saat Yuli dan kedua orang tuanya baru saja tiba di sana. Untuk merayakan hal tersebut, si bos mengadakan perayaan dengan makan bersama dengan semua anak buahnya. Bahkan dia mengizinkan mereka mengambil kembali ponsel masing-masing untuk mengabari kepada keluarganya. Ana yang menjadi kontributor dalam keberhasilan ini pun diminta si bos agar maju dan begitu pula Panceng karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Di tengah keseruan pesta perayaannya, Ana dipanggil si bos masuk ke ruangannya. Alih-alih diberikan izin pulang karena mencapai target, dia justru malah mendapati tawaran lain untuk menikah dengan si bos atau kembali bekerja dengan target minimal pendapatan yang jauh lebih tinggi. Di tengah pembicaraan mereka, Pancen datang bermaksud menemui si bos untuk membicarakan sesuatu. Dia bermaksud memberikan algoritma dan menjadikan ponsel si bos sebagai pengaman data server dan memberikan saran untuk mengurangi pekerja karena bisa digantikan oleh kepintaran buatan yaitu AI.
Karena kinerjanya yang bagus, Panceng dipindahkan ke sebuah rumah rusun yang lebih layak untuk ditinggali dan melihat Ana yang tidur di luar karena dihukum akibat menolak permintaan si bos semalam. Namun bukan hanya mereka, si bos juga ternyata tinggal di sana bersama dengan putrinya. Menyadari mereka tidak akan bisa pergi meskipun mencapai target pendapatan, Panceng segera melakukan hal lain dengan menuliskan huruf SOS dengan menggunakan angka. Dan bertepatan di hari weekend, dia bersama para pekerja yang lainnya diajak liburan oleh Jun sambil memperlihatkan keseruan untuk dikirimkan kepada keluarga. Namun Panceng memilih untuk memberikan foto tersebut kepada teman dekatnya saat masih di perusahaan yang dulu. Saat sudah makan di restoran, Ana berusaha membelikan uang dari Panceng yang terdapat angka SOS sebelumnya. Namun karena Jun terus mengawasi, dia pun sangat dibuat kesulitan untuk memberikan isyarat kepada si kasir, hingga pada akhirnya malah bertabrakan dengan seseorang dan tak sengaja menjatuhkan uangnya. Sesuai saran yang diberikan Panceng waktu itu, si bos akhirnya akan mengumpulkan beberapa orang karyawan yang posisinya bisa digantikan oleh AI. Di mana Jim yang juga masuk ke dalam kategori itu lantas berterima kasih kepada Panceng atas bantuannya. Namun sebelum pergi, Panceng juga menitipkan uang berisi angka SOS untuk membocorkan kedok penipuan di tempat itu. Malam itu mereka yang akan diantarkan ke bandara seketika berhenti di sebuah minimarket dikarenakan Jun kehabisan rokok dan berniat meminjam uang untuk membelinya. Di mana Jim yang kebetulan membawa uang dari Panceng pun akhirnya malah ketahuan setelah kasir menolak uang itu karena terdapat coretan di dalamnya. Akibat hal itu semua, pekerja kembali dikumpulkan dengan Jim yang saat ini sudah babak belur sehingga Panceng yang merasa bersalah pun lantas maju duluan untuk mengakui perbuatannya. Di mana Ana juga malah ikut-ikutan mengaku dan hal itu membuat si bos akhirnya spontan mengambil keputusan dengan menghukum mereka berdua akibat bersekongkol. Berbeda dengan Ana, Panceng dipukuli habis-habisan hingga babak belur. Bahkan dengan tidak manusiawi, si bos meminta rekan Panceng untuk melumpuhkan kakinya dengan menggunakan tongkat baseball. Dalam perjalanan pulang, Ana nekat melompat dari bis untuk melarikan diri di mana pelarian yang awalnya berjalan mulus seketika berubah tatkala dia malah pergi melapor ke kantor polisi setempat untuk meminta pertolongan. Tapi tanpa disadari jika polisi yang dia datangi masih satu komplotan dengan organisasi judi online itu. Alhasil Ana kembali dijemput oleh Jun dan dibawa ke sebuah dermaga. Di sana Ana dimasukkan ke dalam sebuah karung dengan beberapa taman batu yang dimana Jun yang ada di situ mulai merekam untuk dijadikan pembelajaran kepada para pekerja lain apabila berani melakukan pembelotan seperti si Ana ini. Tak berselang lama, Ana kembali ditarik oleh kapal nelayan. Dan hal ini rupanya sengaja dilakukan oleh Jun agar Ana bisa terbebas dari organisasi judi online itu. Karena saat ini dia akan dianggap sudah mati oleh si bos. Namun sebagai gantinya, Ana harus tetap menjaga rahasia terkait sindikat kejahatan itu. Singkat cerita, Ana akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan sang ibu. Namun baru saja akan masuk, dia justru malah mendapati seseorang yang mengaku sebagai polisi. Hal itu membuat Ana lari ketakutan karena tidak percaya dengan perkataannya. Panceng yang saat ini masih mendapatkan hukuman diperlihatkan video Ana saat dieksekusi oleh Jun. Hal itu membuatnya sadar jika Ana mungkin saat ini sudah meninggal dunia dan tidak akan ada lagi harapan untuk dirinya bisa keluar dari tempat ini. Sementara itu, Ana dibawa oleh polisi ke sebuah acara penyuluhan dan bertemu dengan detektif Zhao. Ana diberikan pertanyaan terkait keberadaannya yang selama ini sama sekali tidak ingin buka suara karena teringat dengan Jun yang sudah menyelamatkannya. Namun sebagai seorang detektif, Zhao menyadari Ana sedang menyembunyikan sesuatu. Yuli yang menyadari kehadiran Ana di acara itu segera membawanya pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Tian. Dan ternyata Tian masih hidup, tapi sampai saat ini Tian belum sadarkan diri akibat mengalami luka yang fatal. Di sini Ana disalahkan atas apa yang terjadi sehingga Zhao meminta Ana ikut berkontribusi untuk membantu kepolisian dalam memberantas kejahatan ini. Singkat cerita, Zhao bersama para rekannya dari kepolisian tiba di Singapura. Mereka langsung bekerja sama dengan Departemen Imigrasi untuk mencari siapa saja warga dari mereka yang ada di negara tersebut. Sehingga ditemukanlah data terkait Panceng bersama rekannya. Begitu pula dengan Jun yang diketahui sebagai mentor dalam menentukan perjalanan waktu itu. Setelah mengikuti Jun dan berhasil menemukan pabrik yang dicurigai sebagai tempat operasi, pihak kepolisian dengan sigap melakukan penggerebekan.
Tapi sayang hanya sebagian pekerja saja yang berhasil diamankan karena si bos bersama beberapa orang terpilih lainnya sudah lebih dulu memindahkan markas dan meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Zhao bersama para rekannya tiba-tiba dihadang para pemuda lokal yang tidak menerima akan kedatangan mereka ke negara itu, di mana kerusuhan berlangsung sengit sampai melibatkan polisi setempat. Hingga pada akhirnya berhasil dihentikan oleh seseorang yang merupakan ketua asosiasi daerah. Keesokan harinya, Zhao meminta asistennya untuk memesan tiket pulang berniat tidak ingin melanjutkan operasi karena belum mengetahui lokasi markas baru yang digunakan oleh Lu untuk melakukan penggeledahan. Di mana keputusan itu terpaksa dirinya lakukan mengingat batas waktu yang dimiliki sekaligus perlakuan warga yang menolak keberadaan mereka. Di tempat lain, sahabat Panceng yang menyadari jika pesan yang dikirim Panceng kepadanya adalah isyarat meminta bantuan polisi beserta lokasi keberadaannya saat ini. Dia pun segera menghubungi asisten Zhao untuk memberitahukan hal tersebut sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk kembali pulang dan menemukan alamat sesuai tanda yang diberikan. Karena mereka tidak memiliki akses sidik jari untuk bisa masuk, Ana langsung diminta hadir agar lebih mempermudah penyergapan. Bahkan kepolisian juga meminta bantuan pemilik toko roti untuk menitipkan pesan sekaligus korek api untuk Panceng, membuat Panceng langsung melakukan pergerakan sesuai arahan yang diberikan. Dan karena hal itu, pemadam kebakaran didampingi beberapa mobil polisi akhirnya bisa masuk dengan mudah. Di mana Lu yang melihat Ana masih hidup mulai sadar jika Jun telah membohonginya. Karena si Jun telah dianggap sebagai keluarganya sendiri, Lu sama sekali tidak marah kepadanya dan malah menyuruhnya agar menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sekaligus meminta kepada semua pekerja agar menghancurkan komputernya demi menghilangkan barang bukti. Lu juga mendatangi Panceng yang sudah menimbulkan kekacauan. Tapi bukannya untuk menghabisinya, Lu justru ingin menitipkan putrinya agar diantar pulang kepada sang istri, di mana hal itu menjadi permintaan terakhir sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi saat ini. Setelah semuanya berhasil dikumpulkan dalam satu ruangan, Panceng segera memberitahu Zhao terkait server bukti kejahatan lengkap yang saat ini ada di dalam ponselnya. Dia meminta kepada Lu agar memberikan ponsel tersebut. Tapi baru saja Zhao akan mengambilnya, Jun malah menembak duluan dan hal itu membuat para polisi menembaknya balik yang membuatnya harus tewas di tempat. Singkat cerita, Lu bersama pekerja lain pun akhirnya berhasil diamankan, di mana Panceng yang melihat jika Ana masih hidup sangat dibuat bahagia dan merasa senang akan kehadirannya. Tapi mereka tetap akan menjalani masa hukuman di penjara akibat terlibat dalam kasus penipuan. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film No More Bets. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan juga biar lo semua nggak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari channel ini. Oh ya, gue juga mau ngingetin kalian semua buat nonton film fullnya biar lo semua nggak gagal paham. Oke lah guys, gitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.